Pak Guru Kekasihku, yang ditulis oleh Ghostwriter. Mari kita introduce terlebih dahulu. Kayla Cassandra seorang siswi cerdas dan berparas cantik di sebuah sekolah menengah atas, SMA Cahaya Bintang. Di suatu pagi yang sial, terpaksa membuat Kayla harus berlari untuk bisa tiba tepat waktu di sekolahnya. Di tengah perjalanan dia tidak sengaja menabrak seorang pria tampan berusia 25 tahun, seorang pria yang tidak ia kenal namun mampu membuatnya terpikat dalam waktu singkat. Tanpa Kayla ketahui, ternyata pria itu adalah seorang guru baru yang baru mulai mengajar di sekolahnya. Sosok Raihan yang tampan bak dewa Yunani membuat seisi sekolah mengidolakannya. Tidak terkecuali Kayla, namun karena pembawaannya yang tegas dan dingin membuat Raihan mendapat julukan guru killer. Apalagi saat dia mengetahui bahwa Kayla, gadis yang secara tidak sengaja menabraknya itu adalah muridnya sendiri yang datang terlambat di hari pertamanya mengajar. Raihan yang sudah tertarik sejak awal kepada Kayla melakukan beberapa kejahilan untuk mengerjai Kayla. Hingga membuat Kayla merasa bahwa guru muda itu begitu membencinya, namun seiring berjalannya waktu, sosok yang terkenal killer itu malah menunjukkan perhatian manis kepada Kayla, sehingga membuat Kayla jatuh cinta terhadap guru muda tersebut, hingga mereka berdua menjalin sebuah hubungan yang terbilang serius. Tanpa perlu banyak basa-basi kita langsung saja ke bab 1. Hari sial, kring kring kring. Terdengar suara bising yang menggema dari dering sebuah jam waker yang terpasang di atas nekas di sebelah tempat tidur. Ah! Seorang gadis mengerang dan menggeliat di atas tempat tidur yang terasa begitu nyaman. Tangannya menjulur menekan sebuah tombol penunda dari jam waker tersebut. Entah untuk yang keberapa kalinya gadis tersebut melakukan hal yang sama setiap 15 menit selama 3 kali berturut-turut. Hari sudah pagi, sang surya sudah mulai menelisik namun dia masih enggan membuka matanya. Dia malah semakin menarik selimut untuk menutupi dirinya dari sejuknya hembusan udara di pagi hari. Dia adalah Kayla Cassandra, seorang siswi kelas 11 MIPA di SMA Cahaya Bintang. Dia kerap dipanggil Kay oleh mama, teman, maupun gurunya. Hingga akhirnya sinar sang surya masuk lewat celah jendela tepat menerpa kedua matanya. Membuat gadis itu spontan membuka matanya secara sempurna. Dia menyadari bahwa matahari sudah mulai meninggi. Aduh gawat, jam berapa ini? Dia meraih jam waker tersebut. Oh shit, udah siang. Umpatnya sambil mengacak rambut hitamnya yang panjang sebatas bahu. Saat melihat jam waker yang sudah menunjukkan jam 7 tepat, bergegas dia beranjak lalu menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, lalu memakai seragamnya dengan lengkap. Rambut hitamnya hanya dia sisir dan beri minyak rambut namun dia biarkan terurai bebas karena merasa sudah tidak ada waktu lagi untuk mengikatnya. Setelah memasukkan semua buku dan peralatan tulisnya dalam sebuah ransel, Kayla segera keluar dari kamarnya. "Kay nggak sarapan?" tanya seorang wanita paruh baya yang tengah menyiapkan makanan di meja makan. "Nggak ma, Kay udah telat ini," sahut Kayla. Dia hanya menyempatkan meminum segelas susu yang sudah dipersiapkan seperti biasa di meja makan oleh Iren, mamanya. Kayla hanya tinggal berdua bersama Iren setelah papanya meninggal dalam sebuah kecelakaan naas saat Kayla masih kelas 5 SD. "Kay berangkat ya ma," Kayla mencium punggung tangan Iren. Lalu bergegas berangkat. Kay, hati-hati," seru Iren sembari menatap anaknya yang berlarian dengan begitu terburu-buru menuju pintu keluar. Dasar anak itu, Iren menggelengkan kepalanya melihat kelakuan putri semata wayangnya itu. Kayla berdiri di pinggir jalan, dia celingak-celinguk mencari taksi, namun sepertinya ini adalah hari sial untuk Kay. Taksi yang biasanya ramai berlalu lalang di jalan tersebut, kini tidak ada satupun yang terlihat. Bahkan tukang ojek yang biasa nangkring di pos ojek depan rumah Kayla juga satupun sudah tidak terlihat. "Aduh ini taksi mana coba, nggak ada satupun yang kelihatan. Lagi libur kali ya," gumam Kayla sembari menggaruk tengkuknya yang bahkan tidak gatal itu. Kang ojeknya juga, "Udah pada kaya kali ya," Kay terus menggerutu. Namun saat dia melirik arloji berwarna silver yang melingkar di tangannya, matanya kembali membulat saat melihat jam sudah hampir 7:30. Kay semakin panik. "Aduh, gimana ini? Jam pelajaran bentar lagi mulai, bisa-bisa beneran terlambat ini," gumamnya. "Gak, pokoknya apapun yang terjadi harus bisa sampai di sekolah tepat waktu." Kay kemudian memutuskan untuk berlari menyusuri jalanan. Beruntung dia memiliki tubuh yang ramping, jadi dia bisa berlari dengan cepat karena tubuhnya yang ringan. Hosh,
Hosh. Kayla mulai kehabisan nafas, dia berhenti sejenak, kemudian mulai berlari lagi. Tiba-tiba, bro, saking terburu-burunya, tanpa sengaja dia menabrak seorang pria yang baru saja keluar dari mobil di depan sebuah toko buku. Kai menabrak pria yang mengenakan kemeja berwarna biru muda serta celana bahan berwarna hitam sebagai bawahannya itu. Wajah Kai tepat berbenturan pada dada bidang milik pria itu, hingga tubuh pria itu ambruk jatuh ke tanah dengan ditimpa oleh tubuh Kai tepat di atasnya. Jarak antara wajah mereka begitu dekat, hanya beberapa inci. Mungkin jika seseorang mendorong sedikit saja kepala Kai, bibir mereka akan bersentuhan. Bola mata mereka saling bertemu satu sama lain. Kai menatap wajah pria yang terlihat masih muda itu. Ujung rambut panjang Kai yang menjuntai terjatuh menerpa wajah pria itu. Pria itu bisa mencium aroma manis dari tubuh dan rambut Kai. Sama halnya dengan Kai, dia juga bisa mencium aroma khas maskulin dari parfum pria itu yang membuatnya terlena. Selain itu, Kai juga sempat terpesona dengan wajah tampan dari pria itu. Meski mengenakan kacamata, namun pria itu terlihat benar-benar tampan. Pria itu tampak terkejut saat Kai menindih tubuhnya. Pria itu bisa merasakan dua gundukan kenyal itu berhimpitan dengan dadanya. Benar-benar tampan, sungguh surga dunia yang tidak bisa didustakan, pikir Kai. Sungguh dia ingin berlama-lama menikmati momen tersebut untuk mengagumi ketampanan pria itu. Namun sayangnya ini bukanlah waktu yang tepat untuk Kai menikmati momen tersebut, karena ada hal yang lebih genting saat ini. Kai langsung menyingkirkan tubuhnya dari tubuh pria itu. Pria itu juga turut berdiri saat Kai sudah menjauh darinya. Maaf, hanya kata itu yang bisa Kai ucapkan dari mulutnya sembari membungkukkan badannya. Setelah itu Kai langsung melanjutkan berlari karena benar-benar sudah tidak ada waktu lagi. Tunggu, ucap pria itu, namun Kayla tidak menghiraukannya. Pria itu bernama Raihan Pramudia Aditama, seorang guru muda. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah tempatnya mengajar. Mulai hari ini yang tidak lain adalah SMA Cahaya Bintang tempat Kayla menuntut ilmu. Raihan tersenyum miring, dia merasakan seperti ada sebuah getaran yang berbeda, yang baru pertama kali dia rasakan di dalam dirinya saat dia menatap wajah gadis yang terlihat polos itu. Raihan merasa seperti ada semacam daya tarik yang begitu kuat saat dia menatap manik berwarna coklat milik gadis SMA tersebut. Sementara itu Kayla masih berlari dan terus berlari hingga akhirnya dia bisa tiba di depan gerbang sekolah. Namun ternyata semua masalahnya masih belum berakhir. Pintu gerbang sudah tertutup rapat. Para siswa juga sudah tidak terlihat, itu tandanya bel masuk kelas sudah berbunyi sejak tadi. Pak Tio, seru Kayla dari luar gerbang. Pak Tio, satpam penjaga sekolah itu kemudian menghampiri Kayla. Aduh Neng terlambat ya, ucap Pak Tio. Iya Pak, saya terlambat, tolong bantuin saya ya Pak. Bukain gerbangnya. Kayla memelas. Tapi Neng, saya nggak berani, tolak Pak Tio. Ayolah Pak, please. Sekali ini saja, ya Pak ya. Janji deh ini yang terakhir. Kayla memelas, merengek bahkan memohon kepada Pak Tio agar Pak Tio mau menolongnya kali ini. Aduh Neng, maafin Bapak ya, tapi Bapak nggak bisa bantuin Neng, Bapak nggak berani. Nanti Bapak kena marah kepala sekolah, sahut Pak Tio. Ya ampun Pak, sekali ini aja, Kai masih berusaha memelas. Sekali lagi maaf ya Neng, ucap Pak Tio untuk yang terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan Kayla yang masih berada di luar gerbang. Lanjut di bab 2 ya Chernovers. See you next video.